Halo teman-teman, kali ini kelompok kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu ciri khas kota Solo, yaitu tempat oleh-oleh yang terkenal yang bernama Serabi Notosuman Nyonya Lydia. Tempat ini tuh terletak di Jalan Muhammad Yamin dan di daerah Notosuman. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita cobain aja. Ini sih Mbak, mau beli serabi biasa 4, serabi coklatnya 1. Bijian. Kali ini kita udah dapet nih serabinya, tapi sayangnya sih coklatnya udah habis. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita beli yang putih aja 5. Oke. Nah, sekarang serabinya udah di tangan kita nih teman-teman. Mana nih? Kalau bisa lihat nih, kita beli isinya 5. Jadi tadi pas kita mau beli, aslinya kita mau beli yang rasa coklat. Tapi sayangnya nih, yang rasa coklat habis teman-teman. Jadi kita coba beli yang rasa original. Langsung kita cobain nih guys ya. Sembari makan, bisa kali Nel jelas-jelasin hiruk pikuknya Serabi Notosuman ini. Nah, boleh banget cu. Jadi, Serabi Notosuman awalnya nggak sengaja dibikin sama orang tua Hokigyo. Dia diminta sama tetangganya untuk dibuatin apem buat selamatan. Karena apem yang dibuat Nyonya Hoginghok enak, tetangganya pesen lagi. Habis itu, ada salah satu pelanggannya buat minta apemnya jadi lebih pipih. Mulai saat itu, pelanggannya pakai nama Serabi karena bentuknya beda. Nah, mulai saat itulah apem pipih disebut dengan nama serabi. Selain itu, serabi juga punya filosofi karena sering dianggap sebagai bentuk doa untuk memperoleh pengampunan dan perlindungan. Oke, untuk serabinya sudah saya makan, dan untuk kualitas dan rasanya nih boleh buat disanding-sandingkan sama oleh-oleh khas Solo yang lain. Nah, untuk deskripsinya mungkin dari saya tadi ada rasa-rasa kelapanya, rasa-rasa kelapa dan santan. Jadi bagi kalian teman-teman yang penggemar manis, boleh nih cobain salah satu dari varian Serabi Notosuman Nyonya Lydia. Oke, sekarang saatnya kita bergerak ke destinasi selanjutnya. Nah, halo teman-teman, sekarang kita udah ada di salah satu pasar terkenal yang ada di Solo, yaitu Pasar Gede nih. Nah, sesuai dengan tema video, kita bakal hunting makanan lagi yang ada di Pasar Gede. Mau tahu kesibukannya? Let's go, kita cari nih. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah ada 2 narasumber nih yang bisa kita tanya-tanyain seputar hal-hal yang ada di Pasar Gede. Dimulai dari Mas siapa? Jeremy. Nah, kesan-kesan apa yang Mas Jeremy temukan saat berkunjung di Pasar Gede, Mas Jeremy? Pertama, panas banget ya. Panas banget. Itu lagi trek banget nih, bisa dilihat nih. Dan dari dalam pasarnya itu tersusun dengan rapi, bersih juga. Dibanding pasar-pasar lain, ini tergolong pasar yang lumayan bersih. Terus Mas Jeremy tadi pas di Pasar Gede jajan apa aja nih? Gorengan. Jajan gorengan? Limpung. Terus saya juga udah beli dawatnya Budermi. Enak banget itu. Wajib coba. Oh, baik. Makasih infonya Mas Jeremy. Nah, sekarang saya punya dengan narasumber kedua nih. Namanya siapa? Mas Jofran. Oke. Mas Jofran, tadi apa nih kesan-kesannya yang pas ditemukan di Pasar Gede nih, Mas Jofran? Pasar Gede ini luas, kita hampir kesasar kayak labirin. Kalau nggak tahu, makanya ini luas, tapi ramai, tapi makanannya enak-enak. Tadi Mas Jofran udah nyobain apa aja nih pas di Pasar Gede? Babi 1, gorengan, dawet, soto, kare, semua saya coba. Baik. Nah, ini dia pembuktian bahwa Pasar Gede ini udah jadi ciri khas dan identitas warga Solo nih teman-teman. Jadi bagi yang mau nyobain ke Pasar Gede langsung aja didatengin teman-teman. Nah, lokasi selanjutnya yang bakal kita kunjungi
Ialah es dawet Bu Dermi. Katanya, es dawet ini tuh udah terkenal banget seantero seluruh raya. Jadi giliran kelompok kami yang bakal nyobain es dawet ini. Oke teman-teman, tadi di dalam kegiatannya ternyata tempatnya Ibu Dermi lagi rame teman-teman. Jadi kita sempat pindah-pindah tempat. Tadi kita udah berpindah ke tempat ke counter yang di atas, ternyata masih rame. Dan beruntungnya kita menemukan tempat ini teman-teman. Nah teman-teman, tadi setelah saya nyobain es dawetnya Bu Dermi ini, rasanya tuh menyatu kayak gurih gitu teman-teman. Gurih, manis, enak di dalam mangkok ini. Nah jadi setelah saya lihat-lihat tadi kondimennya ada kayak cendolnya, ada tapenya teman-teman, ada selasihnya yang membuat cita rasa es dawet ini menyatu dan bikin nagih, bikin menarik gitu teman-teman. Nah jadi cocok banget es dawet Bu Dermi ini buat kalian cobain di pasar gede. Dan selalu buka jam berapa dia? Jam 12 ya? Jam 12 sampai jam siangan lah gitu teman-teman. Oke, saatnya kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Cus. Nah, lokasi selanjutnya yang bakal kita datengin ialah kuliner khas Solo Lunjungan Busung 2. Katanya, tempat ini tuh dulu pernah jadi salah satu favoritnya Pak Presiden Joko Widodo semasa ia menjabat. Kelompok kami penasaran nih sama cita rasa jajanan pasar satu ini. Jadi, kita bakal beli salah satu jajanan pasar yang ada di tempat ini. Ibu kalau boleh tahu, jadah ini bahan bakunya apa ya Bu? Dari beras ketan Dari beras ketan. Oh, dikasih itu santan. santan. Kira-kira udah jualan berapa lama ya Bu? Kenapa itu Sudah hampir 50 tahun. iya, Wah, berarti udah generasi kedua ya Bu? generasi ketiga. Oh, generasi ketiga. Lumayan lama ya Bu? Blondo itu terbuat dari apa tahu nggak? Lundo? Nggak tahu Bu, terbuat dari apa Bu? Dari santan. Oh, dari santan juga Bu? Iya, santan itu diaduk terus sampai habis. Ya nanti tinggal ini ampas ini sama ini minyaknya ada. Ini yang bikin cita rasa jadahnya jadi makin mantep ya Bu? Iya. Kalau Gitu. jadi blondo. Jadah blondo ya. Oke, sekarang kita udah dapat kanan yang 3 nih teman-teman, yaitu jadah. Oke, untuk penampilannya sih oke banget ya teman-teman. Jadi main aja dicobain. Let's go. Walaupun kuliner ini disukai ibu-ibu hingga bapak-bapak, gak sedikit orang kok yang berbelanja di pasar kemudian mampir ke lapak kuliner manis ini karena emang udah terkenal dan penasaran dengan rasa otentik yang tidak berubah sejak dulu. Untuk tekstur rasanya lengket ya teman-teman ya, tapi enak kok. Jadi ya kayak kalian pernah nyobain lontong, teksturnya mirip-mirip, tapi ada lengket aja. Jadi terus yang kalau dicampurin sama yang hitam-hitamnya ini kayak blondonya nih, ya bener blondonya, ya blondo, ya bener blondo. Ini rasanya kayak asin dari garam nih teman-teman. Asin bercampur dengan manisnya jadahnya teman-teman. Ya, cukup buat rasanya ini bagi saya lumayan unik karena dari segi rasanya yang bentukannya lengket gini, terus ada rasa asin gurih dari rasa blondo-blondo hitam-hitamnya. Enak-enak. Jadi untuk makanan ini boleh lah teman-teman cobain kalau andai kata teman-teman main ke Solo. Oke, saatnya kita pindah ke destinasi selanjutnya. Let's go! Halo teman-teman, sekarang kita sudah ada di Warung Selat Baklis, tepatnya di Serengan, Gang 2 nomor 42. Langsung saja kita masuk ke tempatnya. Oke teman-teman, sekarang sudah ada sup manten di depan saya. Isiannya cukup banyak ya, ada jamur kristal, rolade, ayam, kacang polong, jagung, wortel, dan juga tentunya ada galantinya ya. Oke, sekarang kita akan coba. Nama sop manten diambil dari kata manten dalam bahasa Jawa yang berarti pengantin.
Hidangan ini melambangkan kehangatan dan keramahan yang disampaikan kepada para tamu. Sop manten dikenal dengan kuahnya yang bening dan ringan, namun penuh rasa dari kaldu ayam. Kuah bening ini sering dianggap sebagai simbol kemurnian dan kejernihan hati yang mencerminkan kehangatan dan keramahan tuan rumah. Oke, makanannya sudah habis tadi. Porsinya cukup banyak ya tadi. Juga kuahnya cukup enak, gurih, asin, jadi bikin nagih seruput terus ya. Lalu buat kalian yang mau nyari makan siang, boleh nih ke Selat Baklis. Karena tempatnya juga enak, nyaman, sejuk ya. Terus kalau mau cari oleh-oleh dari luar kota nih, ada banyak perintilan. Tempatnya juga instagramable. Kalau kalian mau bikin post story IG atau apa, boleh nih foto-foto di sini. Dari cita rasa tradisional yang otentik hingga cerita di balik setiap hidangannya, kuliner Solo bukanlah sekedar makanan, tapi ialah warisan budaya yang menggerakkan hati. Setiap gigitan ialah napas dalam sejarah, dan setiap sajian ialah kearifan lokal kota Solo yang masih tetap lestari. Terima kasih telah menyelami kuliner perjalanan bersama kami. Sampai jumpa di perjuangan rasa selanjutnya, dan ciao.